from a dangerous angle, you can see also from there will be a great opportunity for us to move forward. So that is the reason why the Ministry of Health of Republic Indonesia see this as an opportunity to do major reform, including healthcare biotechnology. East Ventures can play a role, new era of healthcare systems in Indonesia. That Indonesia in a very right position to embrace this opportunity. We have a very large biodiversity and genomic variety. We have successfully established an information startup ecosystem and created many unicorns in this country in the last 5 to 10 years. The last is about how we build the capacity for the people. Actually, now we have some programs within the East Ventures. We call the Acceleration Startup. We did last year. Then this is the second hackathon or Acceleration Startup. So we believe from the collaboration within East Ventures and also other startup, we can build a new one for unicorn coming from the health sector. We are going to do a startup competition, particularly for healthcare sector, working together with a digital transformation office, Pak Setiaji, so that we have a white paper to map the problem and know what are we going to do. We have a fund to make sure we support the program, and we try to pool the human capital, and hopefully we can gather and build the ecosystem. Perkenalkan, saya Vesti yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini, yaitu InfoSession Health Innovation Sprint Accelerator 2023. Jadi harapan kita sebenarnya apapun inovasi yang ada, itu pada akhirnya memberikan keuntungan ke masyarakat dan juga kepada nakes yang memang selama ini berjuang di depan. Masih teringatlah salah satu memori masih kecil, jemput mama di airport gitu ya. Kemudian dia suka curhat mengenai health inequality gitu ya. Begitu dia ke luar kota, terutama di daerah-daerah yang non-Jawa, health quality-nya tidak merata. Di sana fasilitas dokternya segala macam juga sangat terbatas, dan menjadi salah satu motivasi untuk kedepannya membangun sesuatu yang bisa support hal tersebut lah. Dalam mendukung health innovation ini, kita makanya membentuk Health Innovation Sprint Accelerator karena kita in collaboration with its ventures kayak gitu. Harapannya teman-teman dari background kesehatan tergoda untuk bekerja sama dengan teman-teman teknologi, mungkin dengan teman-teman komunikasi, dengan teman-teman produk, teman-teman data science gitu, untuk mendukung transformasi kesehatan Indonesia. Dan semoga nanti ini akan menjadi roadshow yang tahun ini kita harapkan bisa ke banyak tempat dan bisa mengkolaborasi banyak pihak juga, ada banyak universitas juga, dan mungkin banyak entrepreneur juga ke depan supaya mendorong inovasi digital kesehatan yang lebih baik lagi. Banyak entrepreneur yang perlu masuk ke sana. Kenapa? Kalau itu terjadi, teman-teman bisa menciptakan suatu produk dan produk itu bisa memberikan inovasi dan menolong lebih banyak orang. Oke lah, kita pengen banyak mau, pengen kaya, pengen senang, pengen apa segala macam. Tapi kalau orang sakit pengennya cuma satu, pengen sehat. Yang penting semuanya sehat dulu biar mau-mau kita yang lain itu bisa kita capai. Mempertahankan kita sehat, mempertahankan hidup kita lebih nyaman, mempertahankan hidup kita lebih lama. Itu tujuannya kan. Harapannya nanti acara ini bisa mendorong bagi rekan-rekan semua yang mungkin punya inovasi terkait kesehatan selama ini, dan kita menggandeng East Ventures sekarang. Harapannya bisa menjadikan satu pintu untuk keberhasilan dari rekan-rekan semuanya dalam berinovasi di sektor kesehatan. Jadi kalau adalah hadiahnya kan 2,5 miliar untuk 10 tim terpilih kan. Jadi setiap timnya akan mendapat 250 juta dalam bentuk uncapped convertible seperti itu sih. Jadi hopefully dengan 250 juta ini dapat menjadi katalis untuk inovasi, untuk mengembangkan produknya, untuk akuisisi customernya, seperti itu sih. Kita sebenarnya pengen melihat bagaimana teman-teman menunjukkan ataupun mempromosikan atau mengajukan proposal ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, setidaknya ada 5 yang pengen kita lihat tuh. Market attractiveness, product visibility, product advantage, team competence, sama business sustainability. Pertama-tama saya ucapkan congratulations untuk top 30 terpilih, karena tim Bapak Ibu sekalian merupakan 30 tim terbaik dari 145 submissions yang kita dapat, jadi kurang lebih 1 dari 5. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah menjadi bagian dari 1 dari 5 tersebut.
So every crisis, while you can see from a dangerous angle, you can see also from there will be a great opportunity for us to move forward. So that is the reason why the Ministry of Health of Republic Indonesia see this as an opportunity to do major reform, including healthcare biotechnology. East Ventures can play a role. New era of healthcare systems in Indonesia. That Indonesia in a very right position to embrace this opportunity. We have a very large biodiversity and genomic variety. We have successfully established an information startup ecosystem and created many unicorns in this country in the last 5 to 10 years. The last is about how we build the capacity for the people. Actually, now we have some programs within the East Ventures. We call the Acceleration Startup. We did last year. Then this is the second hackathon or Acceleration Startup. So we believe from the collaboration within East Ventures and also other startups, we can build a new one for unicorn coming from the health sector. We are going to do a startup competition, particularly for healthcare sector, working together with a digital transformation office, Pak Setiaji, so that we have a white paper to map the problem and know what are we going to do. We have a fund to make sure we support the program, and we try to pool the human capital, and hopefully we can gather and build the ecosystem. Perkenalkan, saya Pesti yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini, yaitu InfoSession Health Innovation Sprint Accelerator 2023. Jadi harapan kita sebenarnya apapun inovasi yang ada, itu pada akhirnya memberikan keuntungan ke masyarakat dan juga kepada nakes yang memang selama ini berjuang di depan. Masih teringat lah salah satu memori masih kecil, jemput mama di airport gitu ya. Kemudian dia suka curhat mengenai health inequality gitu ya. Begitu dia ke luar kota, terutama di daerah-daerah yang non-Jawa, health quality-nya tidak merata. Di sana fasilitas dokternya segala macam juga sangat terbatas, dan menjadi salah Bapak satu Ibu motivasi tamu untuk undangan yang kami hormati, kami persilakan Bapak Ibu dapat menempati kursi yang telah disediakan. Karena sesaat lagi Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia akan usai melakukan visitasi pameran peserta program Health Innovation Sport Sprint Acceleration 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono Harbuwono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di Auditorium Siwa Besi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam acara Health Innovation Day 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu tamu undangan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami terlebih dahulu untuk dapat mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan kita pada hari ini. Selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono Harbuwono. Yang kami hormati
Selamat datang kepada Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, His Excellency Owen Jenkins. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Operating Partner East Venture, David Fernando Audi, Regulatory and External Affairs Director Rekit, Nani Hidayani, CEO of Health Innovation Exchange, Pradip Kakatil, Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Elizabeth Farah Novita Kautrir, SSI, PhD, Analis Eksekutif Senior, Direktorat Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan, Ridiani Kurnia, pelaku industri telekesehatan yang berpartisipasi dalam Regulatory Sandbox Kementerian Kesehatan, para inovator yang telah berpartisipasi dalam ajang Health Innovation Sprint Accelerator in collaboration with East Venture dan Fight for Access Accelerator Indonesia 2023. Serta kami ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Amel Sandi yang akan memandu rangkaian acara pada hari ini. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi digital kesehatan, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Health Innovation Day 2023 yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan berbagai pihak terkait. Acara ini juga merupakan gabungan dari 3 kegiatan yang berkaitan dengan ekosistem inovasi kesehatan, yaitu Health Innovation Sprint Accelerator 2023, Program Regulatory Sandbox Cluster Telekesehatan, dan Fight for Access Accelerator Indonesia 2023. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk kita dapat mengawali acara kita pada hari ini, pertama-tama kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menunjukkan sikap hikmat dan sikap sempurna. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati,
Mengawali rangkaian agenda kita pada hari ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan laporan kegiatan Health Innovation Day 2023 yang akan disampaikan oleh staf ahli bidang teknologi kesehatan sekaligus Chief Digital Transformation Office, Bapak Setiaji STMSI. Kepada Bapak Setiaji STMSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, His Excellency Owen Jenkins, dan kemudian Operating Partner Ace Ventures David Fernandi Audi, Regulatory and External Affairs Director Redkit Nina Handayani, CEO of Health Innovation Exchange, Pradip Katil, Ibu Kepala Pusat Riset Biologi, Eijkman, mudah-mudahan sudah hadir, Elizabeth Farah Novita, Analis Eksekutif Senior Direktorat OJK, Ridiani Kurnia, serta para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, para pelaku industri telekesehatan yang telah berpartisipasi pada Regulatory Sandbox, dan kemudian teman-teman para inovator yang telah berpartisipasi dalam ajang Health Innovation Sprint Accelerator, dan kemudian yang telah berkolaborasi dengan With Ace Ventures dan Fight for Access Accelerator Indonesia 2023. Para hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa hadir di hari dan kemudian event yang sangat berpenting hari ini. Kita ketahui bersama bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi kesehatan dan salah satu pilar yaitu digital transformasi yang telah didukung bersama dari DTO maupun juga Pusdatin bersama dengan kementerian dan serta rekan-rekan sekalian. Nah, untuk mendukung ekosistem khususnya para inovator di bidang kesehatan, kami telah melakukan berbagai macam inisiasi, salah satunya adalah Health Innovation Day yang pada tahun ini telah memasuki tahun kedua, di mana tahun ini kami bekerjasama dengan Ace Ventures dan kemudian juga bersama dengan Fight for Access Accelerator 2023 yang kemarin juga telah ikut pada saat Jenewa HWA Assembly di tahun 2023 ini, dan juga kami akan mengumumkan peserta yang nanti masuk ke dalam sandbox regulatory khususnya klaster telekesehatan. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, Health Innovation Sprint Accelerator 2023 ini dikolaborasikan bersama Kemenkes, merupakan program inkubasi oleh Kemenkes RI untuk mendukung perkembangan inovasi digital khususnya health tech dan biotech, yang kemudian tahun ini didukung oleh Ace Ventures. Dan pendaftarannya telah dibuka 23 Februari sampai dengan 31 Maret, diikuti kurang lebih 146 inovator yang terdiri dari 132 bidang health tech dan 14 biotech. Dan jumlah ini sangat meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 105. Nah, kemudian dari 146 pendaftar telah dilakukan verifikasi dokumen dan penilaian proposal. Akhirnya terpilihlah 30 semifinalis yang kami showcase-kan di depan, yang terdiri dari 26 health tech dan 4 biotech, yang kemudian telah dilanjutkan ke sesi penjurian pada 22-23 Mei 2023. Kemudian pada saat itu para inovator melakukan presentasi ataupun pitching yang telah dinilai oleh juri dari Kemenkes RI dan Ace Ventures dengan berbagai macam pertimbangan ataupun kriteria seperti peluang pasar, kelayakan produk, manfaat produk, kompetensi tim, hingga keberlanjutannya sebagai usaha. Kemenkes juga telah menyelenggarakan Infosession hingga ekosistem meetup di DTO Space untuk ajang temu dan bertukar gagasan inovasi tersebut. Setelah melalui rangkaian penilaian, pada hari ini akan diumumkan 10 karya terpilih yang berkesempatan untuk mendapatkan peluang investasi dengan total nilai 2,5 miliar rupiah dalam bentuk uncapped convertible notes, yang juga Bapak dan Ibu bisa melaksukan ataupun berdiskusi langsung dengan para inovator tersebut.
Dan kami mohon nanti Bapak Wamen untuk mengumumkan sekaligus memberikan penghargaan kepada 10 pemenang tersebut. Kemudian saya juga ingin menyampaikan inisiasi regulatory sandbox yang telah digulirkan, di mana pada saat ini kami akan mengumumkan daftar penyelenggara inovasi digital kesehatan yang telah mendapatkan status diawasi. Jadi kurang lebih ada 3 status ya, terdaftar, diawasi, dan dibina di dalam regulatory sandbox sebagai ruang aman untuk penyelenggara inovasi digital dalam mengembangkan inovasi sekaligus agar regulasi yang telah dikeluarkan ataupun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nanti bisa adaptif dengan perkembangan industri teknologi kesehatan. Regulatory sandbox ini juga telah dibuka sejak 3 April sampai dengan 5 Mei yang diikuti kurang lebih 61 penyelenggara inovasi, dan terima kasih buat para penyelenggara inovasi yang telah mendaftar, dan hari ini akan diumumkan 15 penyelenggara inovasi digital kesehatan, klaster telekesehatan. Nanti akan dibuka klaster-klaster yang lain yang mendapat status diawasi. Kemudian akan melanjutkan ke tahap uji coba skenario, live test, hingga nanti mendapatkan rekomendasi dengan status dibina. 15 penyelenggara IDK ini telah ditentukan oleh tim regulatory sandbox, dan kemudian melihat beberapa kriteria seperti acceptance test, standar teknologi keamanan dan perlindungan data, inklusivitas produksi, ataupun layanan yang memberikan pengaruh yang luas kepada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah Fight for Access Accelerator Indonesia 2023, yang merupakan program inkubasi yang diinisiasi oleh Red Kids dan HIEX untuk mendukung pelaku startup, menciptakan pelaku solusi inovatif dengan berbagai pemain di ekosistem telekesehatan. Dalam acara Health Innovation Day 2023 akan diumumkan jajaran pemenang program inkubasi Fight for Access Accelerator dan inisiasi pembentukan Health Tech Space sebagai ruang kolaborasi, pusat pertukaran informasi dan perkembangan ekosistem inovasi teknologi kesehatan di Indonesia yang dapat diakses oleh publik merupakan kerjasama antara Kemenkes RI dengan Red Kids dan HIEX. Semoga diharapkan ke depan akan lahirlah startup unicorn baru ya dari health tech industry, bukan hanya dari fintech. Nah, 7 pemenang Fight for Access ini akan mendapatkan pendampingan intensif dalam implementasi solusi secara langsung, validasi klinis, studi lapangan, dukungan regulasi, pemasaran, branding, dan digitalisasi dengan memanfaatkan jaringan Red Kids dan HIEX, serta peluang mendapatkan modal awal hingga USD 25.000, dan akses dukungan ke penggalangan dana lainnya. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Jakarta, East Ventures, Red Kids, Health Innovation Exchange, Think Policy, dan Interstellar, serta dukungan Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan dukungan secara luas kepada kami, sehingga acara Health Innovation Day ini dapat berjalan lancar. Semoga kerjasama positif ini terus dan akan terus ditingkatkan, sehingga berlanjut, sehingga terciptalah ekosistem health tech di Indonesia yang bukan hanya jago kandang, tapi juga ke dunia internasional. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada inovator terbaik yang nanti juga akan diumumkan dan diberikan penghargaan secara langsung oleh Pak Wamen. Dan tetap semangat untuk terus inovasi, serta berperan aktif untuk mendukung upaya inovasi teknologi kesehatan ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Setiaji selaku staf ahli bidang teknologi kesehatan sekaligus Chief Digital Transformation Office yang telah menyampaikan laporan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara Health Innovation Day 2023 ini diselenggarakan atas hasil kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya East Ventures, Red Kids dan Health Innovation Exchange, serta Kedutaan Besar Inggris Jakarta. Dan pada hari ini, masing-masing pihak akan menyampaikan komitmennya atas kerjasama yang telah terjalin. Untuk itu, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari pihak-pihak terkait. Yang pertama, sambutan oleh East Ventures sebagai mitra yang telah berkomitmen mendukung penyelenggaraan Health Innovation Sprint Accelerator 2023 in collaboration in East Ventures. Sambutan disampaikan oleh Wilson Cuaca selaku founding partner East Venture yang pada hari ini diwakili oleh David Fernando Audi selaku operating partner East Ventures. Kepada Bapak David Fernando Audi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Dr. Dante Saksono Haryowono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Setiaji, Chief Digital Transformation Office Kemenkes Republik Indonesia beserta jajaran dan tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, His Excellency Owen Jenkins, Direktur Utama Reckitt Indonesia, CEO of Health Innovation Exchange, Ibu Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman Elizabeth Farah Novita Courtier, and Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan Bapak Ridiadi Kurnia, serta kepada para pelaku industri telekesehatan dan para inovator yang telah berpartisipasi dalam ajang Health Innovation Spirit Accelerator in collaboration with East Ventures dan Fight for Access Accelerator Indonesia 2023, serta seluruh peserta yang hadir dan turut meramaikan acara ini. Saya David Fernando Audi, selaku Operating Partner East Ventures, pagi ini menggantikan Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures yang kebetulan berhalangan tidak bisa hadir bersama dengan kita di acara Health Innovation Day 2023 hari ini. Beliau titip salam untuk semua keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Digital Transformation Office yang dipimpin Pak Setiaji untuk pencapaian baru dalam mendukung kemajuan industri kesehatan di Indonesia. Dari 3 program kolaborasi Kementerian Kesehatan dengan berbagai pemangku kepentingan yang semuanya berpuncak di Health Innovation Day 2023 hari ini. East Ventures merasa terhormat untuk dapat ikut serta dalam mendukung kegiatan Healthcare Innovation Spirit Acceleration 2023 in collaboration with East Ventures ini yang kita luncurkan pada 23 Februari 2023 lalu. Kami berharap partisipasi kami sebagai investor dan perusahaan venture capital dapat turut berkontribusi melalui kapabilitas kami di investasi dan untuk perkembangan ekosistem digital dan startup di segala sektor, termasuk sektor kesehatan. Kami percaya bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju jika kita bisa mengkapitalisasi bonus demografi dengan masyarakat yang sehat. Oleh sebab itu, East Venture berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam membangun ekosistem kesehatan berdasarkan 3 hal sebagai berikut, yaitu pemerataan akses, keterjangkauan, dan sistem yang efisien. Sebagai pionir investasi startup teknologi di Indonesia yang telah turut membangun ekosistem digital di Indonesia sejak tahun 2009, kami percaya konvergensi transformasi ekosistem digital kesehatan bisa segera terjadi. Kami telah dan akan terus mendukung transformasi sistem kesehatan di Indonesia dengan berinvestasi pada talenta-talenta terbaik di sektor ini, para putra-putri bangsa Indonesia. Beberapa investasi di healthcare startup antara lain Nusantix, Nala Genetics, Etana, Relief, dan yang terbaru adalah Amili telah kami lakukan dalam 1-2 tahun ini. Perusahaan-perusahaan ini telah menciptakan inovasi dalam bidang biotech, genomik, dan layanan kesehatan mental, mulai dari pembuatan test kit COVID-19 lokal pertama yang kini telah digunakan secara luas di Indonesia, penelitian pada adverse drug reaction, vaksin COVID-19 dengan mRNA, pengobatan presisi makrobiom usus, hingga solusi kecantikan. Kami sangat bersemangat untuk mendukung top 10 startup yang terpilih dari program Health Innovation Spirit Accelerator ini. Semoga grant funding sebesar 2,5 miliar yang telah disiapkan oleh East Venture bisa membantu ke 10 tim mengembangkan inovasi-inovasi di sektor kesehatan. Selain melakukan investasi, kami senang untuk bisa berkontribusi langsung dengan berbagai bantuan kesehatan pada saat krisis pandemi COVID-19 lalu melalui program Indonesia Pasti Bisa sejak tahun 2020. Ketika pandemi melanda Indonesia, East Ventures dan berbagai pemangku kepentingan, terutama
Kementerian Kesehatan secara aktif membantu masyarakat, rumah sakit, dan tenaga medis yang membutuhkan test kit dan pelindung diri, APD, serta oksigen. Kami juga mendukung Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Biomedical Genome Science Initiative atau yang sering disebut BGSI, dan juga serta meluncurkan white paper dalam memetakan perkembangan dan peluang dari genomik di Indonesia. Kami berharap partisipasi dan kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan seperti ini dapat terus berlanjut demi transformasi sistem kesehatan Indonesia. Sekali lagi, saya mewakili East Ventures mengucapkan selamat dan semoga top 10 startup yang nanti terpilih dari Healthcare Innovation Spirit Accelerator 2023 in collaboration with East Ventures ini dapat mendukung dan menciptakan ekosistem kesehatan di Indonesia yang kuat dan tangguh. Terima kasih, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak David Fernando Audi yang telah menyampaikan sambutan dari East Ventures. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan oleh Reckitt sebagai mitra yang telah berkomitmen mendukung penyelenggaraan Fight for Access Accelerator Indonesia 2023. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Doni Wahyudi selaku Director of Communication and Sustainability Reckitt Indonesia. Kepada Bapak Doni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk bisa menyapa yang terhormat Wakil Menteri Kesehatan Bapak Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono, SPPD KEMD, His Excellency Bapak Owen Jenkins, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste. Biju Jacob, perwakilan dari UN HIX. Kemudian Bapak David Fernando Audi, selaku Operating Partner dari East Ventures. Mitra-mitra kami dalam Fight for Access Accelerator Indonesia, ada My Asia VC, Ozora, Angin, dan juga Startup Indonesia. Teman-teman, kolega dari media, dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan acara Health Innovation Day 2023 ini. Pertama-tama, saya Doni Wahyudi ingin mewakili Presiden Direktur Reckitt Indonesia, Harmit Bala, ingin menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya acara pada hari ini, di mana Reckitt Indonesia sebagai pendiri Fight for Access Accelerator Indonesia bersama Health Innovation Exchange atau HIX dapat menjadi bagian dari Health Innovation Day 2023 hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, perjalanan Reckitt dalam mengembangkan Fight for Access Accelerator berakar pada keyakinan kami bahwa akses terhadap kebersihan, kesehatan, dan nutrisi berkualitas tinggi harus menjadi hak universal bagi siapapun tanpa terkecuali. Fight for Access Accelerator sejalan dengan 3 pilar keberlanjutan kami, yaitu Purpose-Led Brands, Healthier Planet, dan Fairer Society, di mana kami berkomitmen untuk membawa perubahan positif dimanapun kami beroperasi. Program ini merupakan program yang kami rintis dari tahun lalu, sebuah usaha yang kami jalankan untuk membawa dampak lebih besar, sekaligus bentuk lain dari program dampak sosial yang secara konsisten kami jalankan melalui merek-merek kami seperti Dettol, Durex, dan juga Harpic, dengan kampanye edukasi seputar kebiasaan hidup bersih, keluarga berencana, pencegahan COVID-19, serta mengatasi masalah sanitasi dan kebersihan air, berkolaborasi dengan institusi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan tentunya, Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional atau BKKBN, Ikatan Bidan Indonesia, serta para kolaborator seperti water.org. Bersama co-founder kami, UN HiX, dan mitra lainnya seperti MyAsia VC, Ozora, Angin, Startup Indonesia, kami ingin menekankan pentingnya pemberdayaan peran perempuan dalam mengatasi permasalahan dan ekosistem kesehatan. Hari ini, dengan senang hati kami mengumumkan 7 pemenang yang akan bergabung dengan kami dalam kelompok akselerator angkatan pertama, masing-masing dengan tantangan dan dampak unik yang akan mereka bawa. Pemenang Fight for Access Accelerator akan mendapatkan lab validasi, tempat kami melakukan implementasi solusi, validasi klinis, dan studi lapangan di lapangan. Kemudian Immersive Lab, di mana kami memberikan dukungan pada peraturan, pemasaran, branding, dan juga digitalisasi dengan memanfaatkan jaringan HiX dan Rekit. Dan juga tentunya dengan modal awal hingga $25.000 Amerika bersama dengan dukungan penggalangan dana lainnya. Pengumuman yang akan kami buat hari ini hanyalah permulaan dan kami sangat senang dapat bekerja sama dengan pemenang FFA untuk menciptakan dampak jangka panjang yang dapat dilihat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Doni Wahyudi yang telah menyampaikan sambutan dari Rekit pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan oleh Duta Besar Inggris sebagai mitra yang mendukung Regulatory Sandbox Kesehatan, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, His Excellency Owen Jenkins. To His Excellency Owen Jenkins, the stage is yours. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Vice Minister of Health of the Republic of Indonesia, Your Excellency Dr. Dante Saxono Harbuono, Bapak Setiaji, Senior Advisor to the Ministry of Health on Health Technology, Chief of the Digital Transformation Office, Ibu Tio Maida Seviana, Director of the Center for Data Information Technology, distinguished colleagues from Reckitt, Health Innovation Exchange, East Ventures, as well as from the Eichmann Research Center, telehealth ecosystem players, distinguished guests, ladies and gentlemen. Izinkan saya menyampaikan pidato saya dalam bahasa Inggris karena saya mohon maaf bahasa Indonesia saya masih belum lancar. Jadi untuk menyingkat waktu saya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Terima kasih. It's a real pleasure to join all of you here today on Health Innovation Day 2023. And today we're celebrating the next big step in supporting innovation in the healthcare industry. Digital health innovation is key to making health more inclusive, more equitable, and more responsive to global challenges, addressing the importance of cross-sector and multi-layer collaboration in an ever-growing healthcare ecosystem. As digital technologies play an increasingly important role in our lives, this is the time to optimize the use of technology as solutions and to continuously drive transformation in this sector. Through the UK-Indonesia bilateral roadmap 2022 to 2024, we are committed to increasing our networks and our connections between the UK and the Indonesian digital health and medical technology sectors. In realizing this commitment, the Digital Health Programme was launched in 2021. It's designed to support the government of Indonesia in the development of digital services and is aligned with the Ministry of Health's strategic plan. The programme also supports the development of public telemedicine services and aims to improve cybersecurity and data protection in the healthcare sector. The UK-Indonesia Tech Hub was also launched back in 2019
to support the growth of the Indonesian digital ecosystem, to support innovation, and to provide capacity building in the area of technology. In the last 3 years, we've really witnessed Indonesia's rapid development within digital health. It's been very impressive to see and to learn from Indonesia's take on digital transformation, such as the adaptation of digital technology for COVID-19 crisis response and beyond. The launch of the Peduli Lindungi mobile app, now known as Indonesia's integrated health app, Satu Sehat, was a groundbreaking move that played a critical role in shaping the Indonesian digital health sector, along with the big tech players, healthcare providers, and digital health startups, which are now the driving force behind this ecosystem's growth. Over and over again, Indonesia has shown us its growing potential in digital health. As home to over 200 million internet users and a fast-growing number of digital health companies, the Indonesian health market is projected to reach £1.89 billion by the end of this year. While the benefits of digitalized healthcare can bring positive impacts as more Indonesians begin to rely on digital health apps, the need for government support and clear regulation will grow. This is where we are all responsible as governments, innovators, business owners, and users. I'm very grateful for the trust that the Ministry of Health has placed in us to come together to establish a regulatory sandbox. This initiative will ensure that health tech players are extensively involved in the process of creating a healthier and more robust health tech ecosystem for Indonesia. The UK government will stand by Indonesia's efforts to transform its health technology, in particular to support the development of health innovation ecosystem through the regulatory sandbox. We fully support the initiative of the Ministry of Health in developing digital innovations and regulations that are adaptive to technological developments in the health sector. The UK has already seen the benefits of this approach for our financial tech sector. First established in 2015, our sandboxes in this area offered the UK fintech industries a controlled and a safe testing environment to foster innovation at early stages of their development. Since then, many others have adopted this approach and embraced the sandbox as a means of providing a dynamic, evidence-based regulatory environment to test emerging technologies. According to the World Bank, 57 jurisdictions around the world have implemented 73 sandboxes as of 2020, and no doubt more since then. This number keeps growing, and the adoption is expanding to other sectors, including, as we hear today, health. I hope that the regulatory sandbox will provide new learning for regulators and sector players alike, leading to new business models and the mitigation of some of the risks associated with new innovations. Eventually, we would like to support the Ministry of Health to create regulations that support the interoperability aspects of digital health based on real practice. I would also like to take this opportunity to congratulate in advance the selected startups and the innovators of this regulatory sandbox. I hope that you can all make best use of this process to test your innovations and provide feedback that will support the future development of regulation. And finally, let me say that we have a shared ambition in this area to enhance and to digitally transform our health sectors through innovation. We want to work with industry to establish an ecosystem that is safe, sustainable, and secured. I look forward to taking forward and witnessing this collaboration as we work together hand in hand. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you so much, His Excellency. You may back to your seat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Dante Saxono Harbuwono. Kami persilakan kepada Bapak Menteri Kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Setiaji sebagai Kepala DTO, yang mulia Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Bapak David dari S Venture, Pak Doni dari Red Kids, dan hadirin sekalian yang hadir pada pertemuan pagi ini. Kalau kita lihat perkembangan industri kesehatan pada saat ini tidak melulu pada sektor real, obat, farmasi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi pandemi COVID-19 menyadarkan kita untuk melakukan resiliensi. Resiliensi tersebut bertumpu pada teknologi. Kalau kita ingin melakukan inovasi yang bersifat lebih efisien. Salah satu bentuk yang kita modelkan dalam bentuk dalam bentuk transformasi kesehatan. Dan salah satu pilar transformasi kesehatan adalah transformasi teknologi kesehatan. Baik itu bioteknologi maupun health teknologi. Hari ini kita sama-sama lihat dan sudah dilakukan bahwa banyak sekali inovasi yang muncul karena sektor kesehatan bisa menjadi salah satu komoditi yang seksi untuk melakukan investasi di dalamnya. Salah satu yang paling baik untuk melakukan investasi di bidang sektor kesehatan adalah melakukan investasi dengan menggunakan teknologi. Pak Setiaji dan tim telah menginisiasi bentuk dan model ini di tingkat nasional, dan saya bisa melihat pada hari ini bagaimana inovasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Dari berapa? 250 ya? 200 lebih. 148 inovasi yang ada di sektor kesehatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu hanya kurang lebih 2-3 tahun ini sudah bergulir dengan cepat. Tadi saya juga minta saya tanya kepada Pak Duta Besar Inggris untuk Indonesia, apakah event ini juga ada di Inggris. Ternyata event ini juga ada di Inggris. Dan tadi saya minta kepada Pak Setiaji untuk nanti para investor, para application, para pembuat inovasi ini bisa ikut pameran di dalam event serupa di Inggris. Sehingga kita juga bukan cuma jago kandang, tapi kita bisa menarik investor dari luar negeri. Jadi nanti mohon dipersiapkan untuk para investor teknologi yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah menciptakan banyak inovasi hari ini, untuk bersiap-siap diajak Pak Setiaji ke event yang sama di luar negeri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu nanti Pak Setiaji akan mengumumkan pemenang dari inovasi yang ada pada hari ini. Tapi pemenangnya sesungguhnya adalah semua inovator adalah pemenangnya. Karena semua inovator telah mendedikasikan bagaimana transformasi teknologi kesehatan ini bisa dijadikan salah satu aspek yang penting di tengah-tengah masyarakat. Efisiensi menjadi sangat penting karena kita terdiri dari berbagai macam suku, kita terdiri dari negara kita adalah negara kepulauan yang banyak remote areanya yang butuh simplifikasi untuk model-model pendekatan kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Misalnya tadi saya lihat ada mikroskop yang bisa mentransfer teknologi dan gambar yang dikirim ke rumah sakit atau ke tenaga spesialis patologi klinik, patologi anatomi. Ini akan membuat bahwa kekurangan teknologi kesehatan, tenaga kesehatan patologi anatomi bisa diselesaikan dengan teknologi. Demikian pula dengan informasi telemedicine dan sebagainya, ini akan bisa mengurangi dan mempercepat transformasi untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan konsultasi kebutuhan tenaga medis di Indonesia. Begitu juga perkembangan di sektor farmasi, tadi ada inovasi di program telefarmasi yang bisa menjadi salah satu jembatan untuk memberikan distribusi obat merata di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa berlangsung dan makin lama makin banyak inovator-inovator yang tumbuh di Indonesia sebagai salah satu sandbox yang nanti akan Pak Setiaji masukkan ke dalam sistem integrasi Satu Sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang
ada di luar 10 nanti yang akan menjadi pemenang, tetap semangat, tetap berinovasi, tetap melakukan investasi di bidang transformasi teknologi ini sehingga kita bisa mempunyai kemandirian di teknologi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutan. Kami persilakan Bapak dapat berkenan kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita melangkah ke puncak acara kita pada hari ini, yaitu pengumuman dan pemberian penghargaan kepada para pemenang. Yang pertama, pengumuman pemenang Health Innovation Sprint Accelerator 2023 in collaboration with East Ventures. Selamat kepada 10 karya terpilih. Cofilm Antimicrobial Coating, Vakila, Gizi Nusantara, Healthpro.id, Neurabot, Next Medis, Petgen, Redscan, Sepsis 360, dan Venera. Kami turut mengundang para pemenang untuk dapat naik ke atas panggung. Perwakilan dari tiap inovator kami persilakan dapat naik ke atas panggung untuk nantinya dapat diberikan penghargaan. Sekali lagi kami panggilkan kepada inovator dari Cofilm Antimicrobial Coating, Vakila, Gizi Nusantara, Healthpro.id, Neurabot, Next Medis, Petgen, Redscan, Sepsis 360, dan Venera. Inilah 10 karya terpilih Health Innovation 2023. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengumumkan pengumuman pemenang Fight for Access Accelerator Indonesia 2023. Ini dia pemenang Fight for Access Accelerator 2023. Selamat kepada Neurabot, Pediscare, Primaku, Little Joy, Kita, Love Care, dan Relief. Kami turut mengundang kepada ketujuh pemenang dari Fight for Access Accelerator 2023 untuk dapat naik ke atas panggung. Sekali lagi, kami mohon berkenan kepada para pemenang dari Fight for Access Accelerator 2023 untuk dapat naik ke atas panggung untuk nantinya akan diberikan penghargaan pada hari ini. Dan dalam hal ini kami mengundang kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat memberikan apresiasi secara langsung kepada para pemenang. Kami mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono Harbuwono. Bapak Wakil Menteri Kesehatan didampingi oleh Bapak Setiaji STMSI selaku staf ahli bidang teknologi kesehatan sekaligus Chief Digital Transformation Office. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menyaksikan penghargaan yang akan diberikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada para pemenang.
Baik, selanjutnya kami persilakan untuk dapat berfoto bersama dengan seluruh pemenang. Dalam hal ini kami turut mengundang perwakilan dari East Ventures dan juga Reckitt and Health Innovation Exchange untuk dapat mendampingi sesi foto bersama dengan Pak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kepada para media dan juga tim dokumentasi, kami persilakan dapat mengabadikan momen bersejarah dan momen bahagia tentunya pada hari ini. Mari kita saksikan bersama Bapak Ibu, inilah momen sesi dokumentasi foto para pemenang pada hari ini. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pemenang. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu para pemenang. Kami persilakan dapat kembali ke tempat. Kami mohon berkenan kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan dan juga Dubes untuk tetap berada di tempat. Bapak Wakil Menteri Kesehatan dan juga His Excellency Owen Jenkins, kami mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Baiklah Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya adalah pengumuman penyelenggara inovasi digital kesehatan klaster telekesehatan dengan status diawasi di Regulatory Sandbox. Dalam hal ini sudah hadir di atas panggung Duta Besar Inggris untuk Indonesia, His Excellency Owen Jenkins dan juga Bapak Wakil Menteri Kesehatan. Izin Bapak Wakil Menteri dan juga His Excellency Owen Jenkins dapat saya berikan aba-aba untuk penyatuan puzzle yang kemudian akan merilis nama penyelenggara inovasi digital kesehatan klaster telekesehatan yang mendapatkan status diawasi di Regulatory Sandbox. Baik Bapak Ibu, kita bersiap hitung bersama-sama dalam hitungan mundur. Mulai dari 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan inilah penyelenggara inovasi digital kesehatan klaster telekesehatan dengan status diawasi di Regulatory Sandbox. Selamat kepada Relief, Medic Plus, Klinik Simas Sehat, Good Doctor, Naluri, Making Sehat, Lifepack, Halo Dokter, Halo Medika, Halodoc, Sehati Tele CTG, Get Well, Fit Happy, Cek Sup, Sirka, dan Sehatku. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada para pemenang dari Regulatory Sandbox Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan dan juga His Excellency Owen Jenkins dan juga Bapak Setiaji yang sudah membersamai dalam penyatuan puzzle sebagai simbolis Regulatory Sandbox Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama pengumuman dan pemberian penghargaan kepada para pemenang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bagi inovator yang telah terpilih dalam kategori yang telah tersedia pada hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pidato kunci yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kita akan saksikan di layar berikut ini. Kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi G. Sadikin, kami persilakan.
Pada tahun ini, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program Regulatory Sandbox sebagai ruang aman bagi penyelenggara inovasi digital kesehatan. Pemanfaatan skema Regulatory Sandbox diperluas ke model bisnis inovasi digital kesehatan yang lebih beragam setelah sebelumnya diterapkan pada penyakit malaria. Pendaftaran sudah dibuka untuk klaster telekesehatan dan nantinya akan diperluas pada klaster prioritas lainnya. Hari ini, kami akan mengumumkan penyelenggara telekesehatan yang telah terpilih untuk memasuki program Regulatory Sandbox dengan memberikan status diawasi. Saya berharap para inovator telekesehatan lainnya yang belum mendaftar juga dapat turut berpartisipasi berjalannya program Regulatory Sandbox untuk mendapatkan manfaat kerjasama dan pembinaan langsung dari Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat kepada para inovator terbaik yang terpilih pada ajang Health Innovation Sprint Accelerator 2023 maupun Fight for Access Accelerator Indonesia. Saya berharap tidak hanya untuk para pemenang, namun juga untuk seluruh inovator yang telah berpartisipasi agar terus membangun kolaborasi dan berinovasi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh East Ventures, Kedutaan Besar Inggris, serta Reckitt dan Health Innovation Exchange yang telah membantu dan berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem industri teknologi kesehatan di Indonesia melalui penyelenggaraan berbagai program yang inovatif. Semoga berbagai program tersebut dapat terus diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya, agar transformasi teknologi kesehatan di Indonesia dapat terus terakselerasi hingga menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi G. Sadikin, yang telah menyampaikan pidato kunci pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat berfoto bersama, mengabadikan momen bersejarah dan tentunya momen bahagia pada hari ini. Kami mohon Bapak Ibu tetap berkenan berada di tempat. Kami mengundang tim media dan juga tim dokumentasi dapat mengambil dokumentasi di atas panggung yang telah tersedia. Kami persilakan. Kami mengundang teman-teman media dan juga tim dokumentasi untuk dapat naik ke atas panggung, melakukan foto bersama dengan juga para peserta hari ini. Kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami mohon berkenan untuk dapat berdiri untuk dapat melakukan sesi dokumentasi pada hari ini.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu tamu undangan. Kami persilakan dapat kembali ke kursi masing-masing. Terima kasih rekan-rekan media dan juga tim dokumentasi yang telah mengabadikan momen bersejarah dan juga momen bahagia pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan bersama juga dengan pendamping, kami persilakan Bapak dapat melanjutkan agenda untuk konferensi pers di area yang telah tersedia. Kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan dan juga pendamping, kami persilakan dapat melanjutkan dengan agenda konferensi pers di area yang telah disediakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Thank you so much. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia akan mengikuti konferensi pers di area yang telah disediakan. Untuk itu kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan kami persilakan Bapak Ibu dapat menikmati sajian hidangan yang telah disediakan. Dan juga kami informasikan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan juga mohon berkenan untuk melakukan visitasi pameran ke-30 peserta program Health Innovation Sprint Accelerator 2023 yang sudah tersedia di Selasar Auditorium Profesor Siwa Besi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti rangkaian acara, kami ucapkan terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, izin saya akhiri rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Amel Sani, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan inovasi kesehatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.